Halo semuanya, selamat datang, welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Tungguin teman-teman semua pada gabung dulu ya. Jadi, ya nyantai dulu deh. Oke, so semoga semuanya bisa connectionnya hari ini bagus semua, damai, asik dan seru dan lancar semuanya. Mantap. Oh, ini ada lampu, aku nyalain lampu. Oh, biar lebih terang. Selamat malam semuanya. Aduh, gile, jatuh. Ada Kak Marda Yuni, halo. Ada Kak Wulan, ada Kak Feni, halo. Selamat datang semuanya. Ada Kak Mahyuni, ada Kak Askia Online Shop, halo Kak. Malam dok, buset, saya bukan dokter. Jangan sampai salah ya, jangan sampai kecele, jangan sampai tertipu. Saya bukan dokter ya. Tapi saya tidak menipu sih. Itu yang paling jauh lah. Oke, so selamat datang semuanya, welcome back. Ada Kak Marda Yuni, ada Kak Orianti, ada Kak Wulan Egi, ada Kak Andrew Leonard. Min 1H before November, yes betul banget ya, nggak apa-apa, tenang aja, nanti juga pastikan ada hal-hal lain yang bisa dikaryakan. Selamat malam juga Cikarlin, ada Kak Natalia, selamat malam juga. Salam kenal Kak Prawidia Stuti. Halo Kak, apa kabar? Kayaknya udah pernah mampir beberapa kali ya kalau Kak Widi ya. Apa ini yang baru pertama kali? Ada Kak Alea, Kak Ayu, Kak Siralahi, selamat malam juga semuanya. Selamat datang. Ada Kak Rani juga, selamat malam Kak. Dan Kak Oli juga baru datang. Oke sih, mantap semuanya, sudah ada 46 orang. Welcome. Aduh, sorry, lehernya lagi agak nyangkut. Bentar, aku nyalain lampunya yang mana yang bagus ya. Pilih yang ini aja deh. Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat datang semua. Jadi hari ini sharing mungkin pengalaman session ya. Hari ini session sama 2 orang. Ya, yang satu seperti biasa persoalan tentang sama orang tua ya. Jadi kayak berantem melulu, ribut melulu sama orang tua gitu ya. Jadi sering banget memang yang seperti itu ya. Jadi kayak kadang-kadang orang tua itu terlalu galak, saking galaknya tuh anak sampai aduh kalau bisa jangan ketemu lagi gitu ya. Pengen kabur gitu rasanya ya. Jadi kayak hal seperti ini umum, banyak banget tema yang lagi trending saat ini ya. Salah satunya kayak gitu ya, anggota keluarga yang menyusahkan. Karena katanya sumber permasalahan saya coach adalah orang tua saya, dia bilang setiap hari saya ketemu, gimana saya mau kabur gitu ya, nggak bisa lari gitu. Atau mertua saya tinggal sama dia, setiap hari harus ketemu. Hidup sengsara karena pas setiap hari ya ketemu juga udah buang muka, saling buang muka, udah nggak lihat-lihatan lagi, tapi ya harus kayak begitu terus gitu ya. Nah itu ya bikin jadi nggak happy juga ya, jadi kayak gitu. Ada Kak Dinda bilang aku followers baru, halo welcome Kak. Ada Kak Yunita juga baru join, halo selamat datang Kak. Halo coach malam, selamat malam juga Kak Ushe. Oke. Aku pertama kali baru bingung, belum tahu, nggak apa-apa Kak Azkia, santai aja. Semuanya dibawa asik kok. Saya sih kemarin nggak sempat webinar gratis, padahal udah 2 kali, tapi ketinggalan sesi melulu. Nggak apa-apa ya, nanti next time kalau ada webinar gratisan lagi bisa ikut. Ikut aja join yang di webinar yang nanti kita adakan tanggal 6 ya. Bukan webinar sih, kalau itu udah workshop ya. Workshop itu sekalian praktek ya. Kalau webinar biasa kita nggak ada praktek melepaskan emosi. Kalau workshop langsung bisa melepaskan. Pengen lepasin beban pikiran negatif sama pasangan? Silahkan cari di live kita, ada banyak banget tema itu ya. Udah sering saya bahas kalau tentang pasangan ya. Jadi silahkan dicari. Ada Mas Santosa juga udah bergabung, halo. Terus ada Kak Gina, selamat datang juga. Ada Kak Mira, ada Cifoni sudah datang juga. Halo, selamat malam semuanya. Kak Made Sunyatnya, Kak Fiong, halo, selamat malam. Oke, so jadi ngebahas tadi ya, pas lagi emosi itu. Memang ada 2 klien ya, dan yang satu itu yang satu cukup awalnya skeptis banget dan kritis gitu ya. Katanya kayak ini bisa gak sih beneran ngelepasin emosi gitu ya. Karena kan seringkali memang kadang orang ngelihat kayak biasa kan kalau namanya menyelesaikan persoalan emosi itu butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi dia nggak yakin, dia bilang emang bisa cepet begitu gitu kan. Jadi tapi ya karena orang yang mau coba-coba eksperimen, saya tanyain aja, kamu mau nyimpan emosi kamu berapa lama, udah mau siap untuk dilepaskan atau belum. Terus dia bilang udah siap mau dilepaskan.
Nah, ketika mau siap, mau dilepaskan, itu adalah modal utama. Jadi kita nggak simpan-simpan emosinya lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah kayak, ayo udahlah kita buang aja emosinya. Nah, ketika udah fokus siap untuk dibuang aja, nah itu yang bikin kita jadi bener-bener kayak ya udah tinggal dibuang-buangin emosinya. Nah, tapi kalau misalkan kita masih keke mau nyimpen gitu ya, nah itu yang bikin jadi nggak enak. Jadi kalau misalkan kita udah kayak udah mau lepasin gitu, biasanya cepet sih, nggak butuh waktu yang lama. Kayak tadi itu dia bilang bebannya itu kan banyak ya, ada yang sampai dari masa dia SMA gitu ya. Ketika ada case gitu yang berat banget buat dia dihadapin, ya itu pun bisa diselesaikan ya nggak sampai 15 menit malah yang pas lagi case itu. Jadi yang awal begitu masuk 15 menit pertama kita beresin case-nya dia itu langsung kayak udah ketawa-ketawa sendiri gitu. Yang tadinya nggak bisa senyum sama sekali kata dia udah lama banget karena pendaman emosinya udah banyak gitu. Pas di awal session yang lucu udah pengen nangis terus nggak jadi. Terus habis itu udah senyum-senyum. Aduh, aku paling seneng ya, jujur pribadi ya, kalau ngeliatin orang kayak transform gitu, pas mereka berubah. Karena biasanya ngeliat mereka itu kayak transformasi langsung di layar gitu ya. Itu kayak sesuatu yang bikin kayak seneng banget gitu. Karena kayak biasa yang kayak butuh mereka bertahun-tahun, gak selesai-selesai, berat banget buat mereka. Apalagi kalau sharingnya tuh bener-bener kayak yang udah penderitaannya tuh udah kayak setengah mampus gitu ya, kayak udah ibarat mati sekalian gitu, cuma tinggal nunggu gongnya doang gitu. Tapi ya hitungan menit aja bisa berbalik, semua rasanya tuh hilang semua dari dalam tubuh fisik mereka, dicari aja udah kayak nggak ada lagi gitu. Kayak saya suruh selalu kayak oke, cek lagi di sini, 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 dan emang nggak ada rasanya lagi buat dia gitu. Salah satu kepiawaian Anda sebagai seorang kayak main technologist atau terapis yang aktif gitu ya, jadi coach, Anda itu wajib buat selalu memang ngecek gitu, always checking lagi ya. Halo Pak Robi, selamat malam. Jadi kayak harus benar-benar periksain semua gitu, jangan sampai kecolongan ya kalau bisa gitu ya, karena mungkin aja pulang sih dia ada yang kecolongan, bisa aja terjadi. Cuman sebisa mungkin kita checking all gitu loh, apalagi problematika yang mungkin masih terjadi dalam hidupnya dia. Kalau udah nggak ada, semuanya udah bersih, ya baru ya boleh dibilang ya clean lah case-nya gitu. Tapi ya, tetap aja abis itu mesti kita evaluasi lagi apakah benar-benar totally clean atau enggak gitu. Tapi rest assure yang tadi sih dia cerita ya kayak sangat-sangat happy banget sih, beda banget transisinya antara awal sebelum dan sesudah. Memang di video awal udah pengen nangis apa segala macam, baru cerita udah berebes gitu ya, udah kayak merah semua matanya. Saya udah wah nanti nangis nih cumi. Gitu ya. Jujur saya pribadi jadi coach, saya paling males ngurusin orang kalau apa kayak drama-drama nangis-nangis apa segala macam, termasuk klien saya ya. Jadi selalu kayak kalau bisa tuh nggak usah nangis tapi hilang semua emosinya gitu ya. Emang bisa coach? Cobain aja dulu. Kadang banyak orang yang kayak meragukan, bertanya-tanya, emang bisa apa segala macam. Cobain aja dulu. Apa salahnya Anda nyoba di tempat lain, di semua sistem yang pernah Anda coba selama ini, ya. Dan apa salahnya Anda untuk tidak mencoba di sini gitu. Just try. Saya selalu bilang cobain aja dulu, kan kita nggak pernah tahu, daripada kita mesti apa ya kayak begitu gitu. Malam Coach Rio, kapan ada workshop yang gratis? Kayaknya saya nggak akan adakan dalam waktu dekat yang gratis-gratisan lagi. Ya kalau seminar mungkin gratis masih ada, kalau workshop aku udah nggak ngadain. Karena terakhir kali dikasih gratisan, orangnya banyak yang nggak datang. Ya terakhir kali saya bikin acara gratis tuh yang sampai yang daftar tuh 4.000 orang ya acara gratis. Pas dibawain yang datang cuman 2.500. Jadi kayak ada 1.500 orang kayak bodo amat gitu. Ya terus yang kemarin ini juga sempat ada yang kenalan gitu ya, katanya mau minta gratisan gitu ya karena saking udah lagi hidupnya lagi susah. Yaudah aku bilang yaudah coba kamu datang aja. Datang ada 4 hari gitu ya. Saya bilang nih khusus kamu ya saya kasih gitu. Datang hari pertama doang, hari kedua, ketiga, keempat kayak nggak ada gitu orangnya, hilang. Jadi kayak aduh udah deh, mendingan aku ditobat, nggak usah kasih gratis-gratisan lagi. Ya kalau Anda mau ya Anda keluarin dana sedikit ya, saya juga nggak mahal-mahal kok jual. Kalau kelas saya ya sangat-sangat murah menurut saya dibandingkan apa yang bisa Anda dapatkan. Balik lagi ya, murah mahal itu relatif, tergantung manfaatnya Anda. Kalau misalkan Anda bisa ngubahin hidup Anda sendiri, bikin lebih tenang, lebih happy, kenapa enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau seminar-seminar gratis mungkin saya masih akan ngada-ngadain ya seperti itu. Ada komunitasnya gak coach? Ada.
khusus orang yang gak rese ya. Jadi kalau yang orangnya menyenangkan, seru, terus kayak antusiasme mau belajar ya, ya pasti saya akan invite ke community gitu ya, seperti itu. Banyak kok teman-teman yang udah masuk sana. Saya bukan lebay tapi asli koreo pas pertama dilepasin emosi kok jadi nangis. Ya kadang-kadang ada yang seperti itu karena pendaman emosinya udah terlalu banyak. Jadi Anda mungkin cocoknya memang ikut di kelas, bukan ikut yang di live gratisan sebenarnya. Tapi kalau Anda nontonin gratisan, Anda akan bisa melepaskan banyak hal juga ya, tapi dari tema yang berbeda-beda. Jadi Anda ikut aja di apa sih namanya? Di live itu ya, silakan dicekin ya, nanti lepas-lepaskan aja kayak gitu. Ikut komunitas biasanya kalau nanti udah ikut kelas ya, biasanya bisa ikut ke community, tapi juga belum tentu, biasa kita by invitation, jadi nggak semuanya orang diundang seperti itu. Jadi memang kita milih-milih gitu ya, karena nggak sempet kalau misalkan ngurusin yang pada saling sharing tentang masalahnya mereka masing-masing. Ya jadi kita pengennya yang lebih happy lah, bikin komunitasnya tuh kalau yang udah lumayan seneng, terus mereka mau bertumbuh dan mau berubah. Nah itu yang mereka boleh ini, dan harus yang udah ikut, karena kalau belum ikut ke kelas itu kita nggak invite ke community. Karena kalau misalkan ke community mereka nggak ngerti apa-apa, ujungnya cuma jadi curhat-curhat nggak penting doang. Ya karena kalau setiap hari nih di community sekarang ngeliatin ya cuman orang sharing-sharing kayak pengalamannya dia. Nih kayak aku bacain ya, hari ini ada yang sharing juga kayaknya beberapa ya, kayak ini tadi kayak ini siang semuanya katanya, aku mau share ya. Sekarang aku udah nggak takut lagi dong ke rumah duka. Dulu kalau misalkan ke rumah duka aja ya sangat takut sekali ya. Jadi dengar rumah duka aja nggak berani, apalagi yang namanya harus ngelawat. Otaknya udah pergi aja jauh, takut ngeliat yang enggak. Hari ini karena ini aku bisa datang ya ke rumah dukanya dan perasaannya semua tenang-tenang aja katanya. Tuh lihat no ya kan. Kasih lihat foto rumah dukanya lagi. Ya, terus ada lagi yang sharing hari ini, setelah bersih-bersih diri hari ini aku dapat full rejeki, kocokan arisan nama keluar kata dia. Baru di awal-awal udah langsung keluar. Terus ditraktir wine sama orang yang gak dikenal, bahkan orangnya gak ada. Hah, maksudnya orang yang gak ada gimana tuh? Terima kasih, luar biasa rezekinya, setelah bersih rezeki brojolan, ya kan, banyak rezekinya. Nah jadi memang seperti itu ya teman-teman, kalau misalkan kita ngeberesin emosi gitu. Kemarin ini juga ada yang sharing lagi, katanya investasinya berkembang bertumbuh ya semenjak abis ngelepasin emosi juga gitu ya. Jadi bisa ngerasain yang kayak teman-teman rasain. Nah jadi setiap orang itu ya banyak yang istilahnya ngelepasin emosinya mereka masing-masing, lalu rezekinya juga jadi bertumbuh gitu ya. Pengaruhnya kemana-mana sih, jadi seperti itu. Dokter Imok kok nggak di-invite kok? Boleh tuh Dokter Imok, nanti kan mau wawancara ya, habis wawancara mungkin akan di-invite deh sekalian ya, jadi nyemplung juga. Jadi syaratnya simple, kalau misalkan udah pernah ikut di kelas biasanya akan bisa di-invite, tapi belum tentu di-invite. Ya jadi seperti itu. Kak jadi pengen ikut juga karena ada testi dari Kak Francisca tentang tetangga ibuku persis, ternyata beliau juga sharing ke sini. Wah, terima kasih. Ya, soalnya udah banyak ya mulai yang ngerasain manfaat, mereka yang udah pernah ikut kelas, ya hidupnya berubah, banyak yang setiap hari tuh aktif sharing gitu ya, jadi kayak berbagi terus. Nah, teman-teman ngomong-ngomong, hari ini tema yang mau dibahas adalah ini case-nya cukup unik ya, ketika pas lagi session itu ditemukan ya, selalu orang ini dijahati sama orang lain, berkali-kali dijahatin, kayak banyak banget orang yang jahatin dia. Nah, ternyata tanpa disadari orang ini mengundang orang-orang yang dijahatin. Nah, terus pas ngobrol-ngobrol, aku pas lagi nanya gitu ya, kenapa sih kok kamu begitu ya dijahatin? Akhirnya dia bilang begini, karena dijahatin itu akibat dari, jadi nggak sengaja sih ngobrolnya, karena ternyata dia itu seneng banget kalau misalkan merasa bangga ketika orang jahatin dia. Jadi dia itu selalu kayak ketika orang ngejahatin dia bilang, aku selalu baik sama orang yang jahatin aku. Ya jadi aku juga nggak tahu kenapa orang banyak jahatin aku, tapi aku selalu baik sama mereka. Dan aku kayak kalau misalkan mereka jahat segimanapun, aku tetap nggak pusingin. Aku terus merasa kayak ya baik-baik aja begitu. Jadi kayak begitu dia bilang begitu, terus ternyata kesadarannya itu adalah tanpa disadari dia itu mengundang orang-orang jahat untuk menjahati dia. Kenapa
mendatangi orang-orang yang ngejahatin dia karena dia sendiri itu merasa ya kayak kalau misalkan ada orang yang jahatin dia dan dia bisa baik sama orang itu, dia merasa bangga. Jadi kayaknya bangga banget kalau misalkan bangga dan happy gitu ya ketika, wah aku nih lebih dari orang lain. Kenapa? Karena walaupun orang jahatin aku tetap baik sama mereka loh gitu. Jadi kayak ditampar pipi kiri, aku berikan pipi kananku, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kayak selalu baik sama orang yang bahkan jahat sama dia. Dan tanpa dia sadari, dia kayak mengglorifikasi itu. Karena apa? Di dalam hati diri bawah sadarnya seneng gitu loh kalau bisa baik sama orang-orang yang jahat. Nah, jadi secara nggak disadarin, akhirnya dia mengundang orang-orang jahat ya, supaya dia bisa berbuat baik, supaya dia bisa baik terhadap orang-orang jahat, supaya dia bisa merasa kayak, oh, saya bangga atas persoalan itu. Oh iya, jadi itu ya. Oh, Kak Ardina malam ini jadi bahas tentang keuangan nggak lupa ya. Jadi saya bahas ini dulu ya. Aku izin deh besok ya 31 kita penutupan keuangan. Jadi aku tulis dulu nih ya, catat bahas keuangan. Maaf. Kadang-kadang begitu ya, tiap hari mikirin mau tema apa, udah ada yang ngasih saran, kelupaan. Sorry. Saya catat dulu. Karena ini tema yang cukup menarik yang dapat tadi ya, pas lagi di session, aku catat dulu ya. Request besok adalah tentang keuangan. Karena kemarin udah bahas tentang bisnis ya. Sekalian Pak, kalau misalkan tentang keuangan, apa sih spesifiknya yang mau ditanyakan? Silakan masukin di asking, nanti aku akan sekalian besok ya kita beresin. Sekalian penutupan. Ketok palu, tuk. Oke, sip, mantap. Jadi, ketika baik terhadap siapapun, kita baik, bukan dia yang baik, ini mengundang juga ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kayak, kalau ada yang jahat tapi cuek, gimana kok alias bodo amat. Sebenarnya kalau ada yang jahatin, ya sudahlah, just sadari saja, oh ada orang yang ngejahatin, udah. Terus kayak kita bisa, mungkin kayak apa yang bisa kita lihat gitu dari kejadian itu gitu ya, peristiwanya, terus apa yang mungkin hal yang bisa kita ambil, pelajari, ya udah gitu selesai seperti itu. Nah jadi kita jangan pernah untuk selalu kayak merasa kayak kita lebih dari orang lain di saat kita bisa kayak misalkan kayak tadi ya, jahat, ada orang jahat terus kita baik sama mereka. Nah tanpa kita sadarin itu mengundang terus ya, jadi akhirnya bolak-balik ada banyak orang yang jahatin kita, jadi dateng terus katanya gitu ya. Katanya Kak Made besok penutupan live jam berapa? Ya biasalah saya live sekitar jam 8 jam 9-an. Tapi besok saya mau ada makan keluarga, jadi saya nggak tahu ya, tebak-tebakan aja deh. Kapan saya mau muncul, saya akan muncul. Ya, tapi nanti tenang aja, abis live ini juga bukan berarti saya berhenti total nge-live. Mungkin saya akan ada live-live juga kok, jadi santai aja ya. Bahas tentang anxiety, udah bosen ya, itu tema paling tanda kutip basi. Karena kita bahas mulu hampir setiap kali live, banyak yang nanya anxiety dan panik. Jadi silakan lihat temanya udah banyak banget gitu ya. Karena ya gitulah 360 hari. Ya itu bosan juga sih ngebahasin tema yang sama melulu. Tapi ya nggak apa-apa sih karena setiap kali ada yang beda terus. Jadi silakan dicek aja. Intinya anxiety is not a big deal. Kalau misalkan ada yang bilang susah, setengah mati apa segala macam, betul. Ya tapi bukan berarti harus kayak yang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun buat selesai dari semua anxiety-nya Anda. Anda bisa lakukan dengan sangat cepat kalau Anda mau mencobanya dan melakukannya. Ya sequential ya, langkah-langkahnya Anda harus tahu. Karena kalau nggak tahu langkah-langkahnya sama aja bohong. Ya jadi kayak lama banget sampai kiamat juga nggak selesai anxiety-nya, malah ada tambah parah ya kayak gitu. Jadi belajarin caranya, strukturnya, ngerti bagaimana cara ngelepasinnya, Anda akan tahu. Sekalinya Anda belajar, paham, ya itu nanti tinggal dilepaskan dan Anda akan bisa happy. Sekalian bahas keuangan dan investasi. Jujur ada banyak banget yang udah pernah dibahas ya terkait dengan ini. Yang pasti kalau saya sendiri pribadi nggak jago investasi ya, tapi minimal kalau misalkan Anda mau investasi, Anda beresin dulu persoalan diri Anda, karena saya memang nggak spesifik belajarin itu gitu ya. Biasa saya lebih banyak investmentnya dititipkan ke mereka-mereka yang belajar, yang memang mereka jago. Jadi investasinya bukan saya yang kelola sendiri. Coach aku baru gabung, mau ikut workshop gimana? Silakan daftar aja, di tanggal 6 kita ada kelasnya. Daftarnya itu di link saya ada, silakan diklik ya, Linktree garis miring Dewa garis bawah TRTO. Jadi sekalian di sana saja kalau daftar. Semoga munculnya lebih sore ya, karena biar bisa ikutan langsung, gak lihat di siaran ulang. Oke. Ketakutan aku berlebih selama pandemi, aku kena mah, selama ini gak pernah minum obat sama sekali, akhirnya sekarang minum obat. Bolak-balik ke dokter sudah sebulan kok belum sembuh. Kalau minum obat
obat biasanya ngebantu kalau misalkan memang kita gara-gara kecemasan, dia membantu meredakan. Tapi kalau buat menghilangkan, Anda perlu melepaskan persoalan yang terkait dengan kecemasannya. Silakan nonton aja, live-nya udah ada banyak, termasuk kalau Anda cek di Linktree di bio-bionya saya. Itu ada video gratis melepaskan emosi khusus untuk COVID. Jadi silakan nonton di sana. Ya jadi kalau pandemi, COVID sekalian segala persoalannya silakan nonton di situ ya. Jadi kayak gitu. Kalau saya selalu baik ke teman, ke keluarga, kenapa mereka selalu malah balik jahatin saya? Saya sifatnya kalau udah dijahatin malah balik cuek. Kenapa ya Coach Yo? Tergantung karena setiap orang bisa beda-beda ya. Jadi kayak nggak selalu sama, jadi mesti ditelusurin persoalannya Anda apa gitu ya. Jadi balik lagi setiap emosi itu sifatnya itu dia personal. Jadi emosinya kita akan berbeda dengan orang yang lain. Jadi nggak pernah emosinya itu sama gitu. Makanya orang nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain. Biasa kan orang paling, lu ya udahlah itu cuma di pikiran doang. Itu yang paling sering ya kalimatnya. Kamu udah nggak usah mikirin seperti itu. Kamu harusnya bisa lebih baik. Kamu harusnya bisa menghargai mereka. Kamu harusnya bisa begini. Kamu harusnya begitu. Kamu harusnya begini. Kamu harus ya. Terus atau misalkan, oh kamu ya karena kurang ibadah, mungkin kurang banyak berdoa. Biasanya paling sering kayak gitu ya. Nah jadi balik lagi ya kalau kita dibilang rajin ibadah, rajin berdoa, bukannya kita nggak ibadah nggak berdoa, tapi luka emosi itu ya luka gitu. Kayak orang patah tulang, ya kalau kita berdoa doang tapi kita nggak ke dokter, ya tulangnya tetap patah gitu. Nah tulang ini perlu disambung secara physically gitu. Nah kalau emosi yang bebannya berat, ada yang ringan juga, ringan kayak cuman gatel-gatel misalnya, ya udah bentar tungguin sembuh. Tapi kalau yang sampai kayak patah tulang, ya emosinya ini harus diberesin gitu. Yang lukanya itu terlalu mendalam, itu nggak bakal bisa ya diselesaikan dengan kita minum obat, karena minum obat hanya meredakan saja, tapi tidak menyembuhkan lagi tulangnya. Ibaratnya gini, patah tulang, kita minum obat 19 butir, 60 butir, 70 butir, 100 butir setiap hari, ya tulangnya tetap patah. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk minum obat tulangnya balik lagi gitu, cut, ke tempat yang sama. Ya, jadi minum obat nggak akan pernah menyembuhkan sakit patah tulang. Ya, sama kayak kalau beban emosi yang terlalu mendalam, ya kayak persoalan emosi yang menyebabkan sakitnya. Kalau misalkan psikosomatik ya, yang dokter bilang katanya, oh ini kamu masalahnya masalah pikiran, ya kan, jadi kena ke fisik kamu. Nah itu artinya psikosomatik ya, masalah beban emosi jadi ke sakit. Nah kalau misalkan kayak gitu, ibaratnya udah beban emosi terlalu mendalam, itu kayak patah tulang. Minumin obat sampai kiamat, ya sampai 2229, mungkin kayak Indonesia udah 90 kali ganti presiden, ya ini nggak bakalan balik lagi ke normal. Ya kalau misalkan mau normal gimana, ya kamu perlu beresin ya. Jadi kayak gitu. Kalau patah tulang, kalau kita berdoa doang patah tulang ya nggak bisa sembuh. Patah tulang harus dibantu dokter, diberesin. Nah sama kayak kalau misalkan emosi, beban emosinya berat sekali, luar biasa dahsyat, didoain, kamu perlu ikhtiar juga ya. Ingat, itu benar-benar jelas ya dibilangnya, kalau berdoa dan melakukan, bukan hanya berdoa saja, tapi juga kita melakukan langkah yang kita bisa lakukan. Jadi kita menyembuhkan kembali lagi ke normal, itu perlu dibantu sama orang yang benar-benar ngerti dan tahu. Kalau nggak ngerti, nggak tahu, bolak-balik nggak beres-beres. Kalau ngerti dan tahu, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah berubahnya tuh udah banyak. Kalau misalkan Anda nggak ngerasain perubahan yang signifikan gitu ya, kayaknya sama-sama aja, ya mungkin ya caranya nggak cocok buat Anda. Ya jadi carilah cara yang cocok ya. Nggak harus di sini, balik lagi, Anda bisa cek lagi di luar sana, mungkin ada banyak alternatif yang bisa Anda gunakan juga buat ngebantu Anda ya. Dan balik lagi, semua metodologi itu cocok-cocokan. Ada yang cocok sama DOITRTO, ada juga yang enggak ya. Apakah semuanya pasti sembuh? Ya saya nggak jamin apa-apa, belum tentu sembuh juga. Tapi kalau misalkan mau dicoba, ya siapa tahu sembuh. Banyak soalnya yang sembuh ya, banyak bahkan yang dalam hitungan menit sembuh gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Aku anxiety karena case berat, 2 bulan hilang, harus dekat dengan Tuhan. Oh good, sempat dikasih obat depresi hanya 1 kali minum, selebihnya tekad sembuh dari sendiri. Memang tekad itu sangat membantu sekali ya, jadi bisa ngebantu untuk ngeberesin persoalan kita ya, apalagi kalau kita mendekatkan dengan Tuhan ya. Hanya intensitas emosinya aja yang biasa, yang kalau terlalu kenceng, nah itu yang perlu diberesin dengan sequence tertentu. Apakah gejala kecemasan seperti nafas ini selalu fokus
ke pernafas. Kalau kecemasan biasa lari ke pernapasan karena biasa pernapasan itu semua yang identik dengan ketakutan. Jadi rasa takut yang mendalam larinya ke sana. Aku selalu suka pusing sama teman, selalu dipinjemin uang. Pernah kita bahas tema ini juga, jadi bisa tinggal dicek. Menghadapi pasangan yang cuek sama keluarga bisa dicek juga, udah pernah dibahas juga. Pakai perumpamaan patah tulang jadi paham, kata Karatna. Betul sekali, memang ini paling gampang ya. Jadi kayak patah tulang. Jadi banyak orang kan yang biasa dibilangnya ya kamu ya persoalannya begini 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 begini, kamu kurang begini, kamu kurang begitu. Tapi sebenarnya ya memang karena luka ya, kayak patah tulang. Jadi harus diberesin dengan sekuensial langsung. Dulu pernah dibilang keluarga malas amat Neng, bukan malas tapi kena beban emosi. Betul Kak Agustina ya, kalau punya pengalaman begitu dilepaskan rasanya ya seru banget. Saya memang begitu, sudah cek beberapa kali hasilnya normal katanya. Kalau misalkan dicek hasilnya sudah normal dan masih kerasa, berarti itu memang yang biasa dokter akan bilang psikosomatik. Ya kalau psikosomatik biasa persoalan ini dilepaskan beban emosinya, jadi dilepasin. Sudah dilepaskan tapi masih nyangkut, kalau lagi diam aja gimana coach? Berarti simply belum lepas, itu masuk dalam mode lesu. Lesu itu adalah lepas palsu ya, kayak gitu. Lepas palsu itu ya bolak-balik datang lagi gitu ya. Jadi lepas di tempat yang salah. Jadi gimana caranya buat benar? Silakan belajar aja ya, kayak gitu. Oke, so jadi kembali lagi, jangan sampai kita inviting ketika kita menganggap itu adalah kegiatan yang baik ya, untuk baik kepada orang lain yang jahat. Ya, kalau misalkan bukan berarti Anda harus jahatin orang yang jahat kepada Anda juga ya. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan ada yang berbuat jahat ya sudah gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda merasa baik kepada orang berbuat baik kepada orang yang jahat itu sebagai sebuah kayak kebanggaan tersendiri dalam diri Anda, maka tanpa disadari Anda akan mengundang hal itu terjadi dalam kehidupan Anda. Coba dicek deh. Sekarang persoalan mana yang orang-orang yang sering mungkin kayak menjahati Anda, atau Anda kena ke persoalan yang berulang dalam kehidupan Anda. Setiap orang persoalan berulangnya beda-beda. Ya misalkan Anda punya masalah keuangan, bolak-balik masalah keuangan lagi. Terus kalau misalkan masalah keluarga lagi. Atau misalkan kayak masalah tadi kalau yang dibilang orang jahatin lagi. Coba diperhatikan deh. Ada apa sih yang muncul gitu rasanya gitu loh. Kenapa hal ini diundang terus dalam hidup Anda. Coba perhatikan. Jangan-jangan ada keuntungankah yang Anda dapatkan dengan mempertahankan orang-orang tersebut datang dalam kehidupan Anda? Keuntungan apa tepatnya yang Anda dapatkan dari permasalahan dalam kehidupan Anda? Coba dicek. Karena bisa jadi ketika ada orang-orang jahat, kita jadi punya keuntungan tersendiri. Misal contoh ya, ketika ada yang jahatin kita tiba-tiba jadi kayak merasa terzolimi. Saat kita terzolimi, kita jadi bisa cerita sama orang lain misalnya. Jadi kayak ada teman ngobrol, ini jahatin kita gini sama-sama. Jadi ada teman curhat, jadi dapat sahabat misalnya. Akhirnya kita mempertahankan orang jahat datang supaya apa? Selalu ada tema, ya. Salah satunya misalkan gini, mental health itu lagi jadi trending saat ini. Dan orang Indonesia itu seneng kalau misalkan cerita-cerita yang kayak melo-melo misalkan. Wah, kehidupan begitu berantakan, kayak sadis, dikerjain begini apa segala macam, terus ditinggalkan, disakiti. Nah, itu tuh kayaknya orang tuh kepo gitu. Dan banyak banget yang mengglorifikasi seolah-olah kayak wah bangga punya penyakit mental gitu ya. Nah itu juga kadang-kadang jadi membuat kita mempertahankan penyakit mental kita misalnya, karena kita jadi dapat perhatian ya, terus jadi banyak followersnya misalnya kayak gitu ya. Jadi jadi storynya kita kayak gitu. Dan kalau tanpa kita sadari, kita dapat keuntungan darinya. Jadi kita mengundang permasalahan dalam kehidupan kita datang terus-menerus. Bagaimana kalau semua itu bisa kita end up, jadi kayak selesai-selesainya. Jadi kita nggak perlu untuk bawa-bawa lagi permasalahannya. Pertanyaan saya, bersediakah Anda menyelesaikan semua hal terkait dengan persoalan yang datang berulang terus dalam kehidupan Anda? Apa keuntungan yang Anda dapatkan dengannya? Perhatikan semua rasanya dan semua hal yang menghalangi Anda melepaskan ini semua. Jikalau ada ikatan, semuanya, keterikatan, sumpah, janji, semua belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, perkataan, janji hati, sumpah, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, semua yang menciptakan rasa ini dan menyebabkannya dalam diri Anda. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, tarik nafas pelan.
Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan apapun yang dibutuhkan tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, semuanya diterima. Ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Setelah belajar melepaskan, saya lebih ringan, tapi saya masih mempunyai rasa benci. Gimana coach? Cari tema tentang benci, lepaskan aja rasa benci. Ya, kayak gitu. Karena di live kita ada banyak sekali. Pantas coach, saya sudah 7 bulan ke dokter, kena GERD, tapi sakit kepala dan kecemasan, sesek nggak berkunjung sembuh, sampai dokternya bingung, sampai bilang jangan terlalu stres. Memang, makanya kalau penyebabnya stres, ya dia akan muncul-muncul terus ya, jadi dilepaskan itunya. Nah, jadi apa keuntungannya? Katanya Kak Feni ada keuntungannya nih katanya, jadi masuk ke situ juga. Katanya Kak Gustina juga ada keuntungannya. Misalnya contoh ya, kalau bisnis kita berkembang, nggak berkembang misalnya, keuntungannya apa? Kita nggak usah repot-repot, nggak usah pusing-pusing ngurusin tim yang besar, misalnya seperti itu ya. Atau misalkan kalau closing nanti dia bakalan minta tolong sama kita banyak ngurusin ini itu, repot, akhirnya kita jadi nggak mau closing, misalnya seperti itu ya. Dan ada banyak lagi ya terkait dengan keuntungan yang kita bisa dapatkan mungkin dengan mempertahankan keadaan kita gitu ya. Jadi kayak masalah datang berulang terus-menerus gitu. Keuntungannya apa? Misalnya contoh, kalau usahaku berkembang, bertumbuh, nanti akan banyak orang yang kayak membutuhkan waktunya aku jadi nggak punya waktu sama anakku, hilang waktu dengan keluargaku. Akhirnya daripada waktunya hilang, lebih baik aku bisnisnya begini-begini saja gitu ya. Jadi semakin kita kayak ada ketakutannya sendiri gitu untuk sukses. Jadi kayak keuntungannya adalah mempertahankan kita untuk tidak berubah. Dan semua kebutuhan untuk itu perhatikan rasa yang ada. Ya, apapun yang membuat Anda mempertahankan permasalahan ini datang dalam kehidupan Anda. Semua pemikiran, semua rasanya, apapun yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Semua kebutuhan Anda untuk mempertahankan semua problem berulang Anda dalam kehidupan, apapun itu yang disadari ataupun tidak disadari, yang tersembunyi ataupun terlihat nyata, semua yang mempertahankannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Ya, seperti jalan-jalan ke luar negeri bisa pakai uang sendiri, bangga. Padahal ada cara berangkat dengan gratis. Ya bisa aja seperti itu ya. Ada juga yang pengennya gratisan terus. Padahal sebenarnya mereka bisa berkarya loh. Jadi kayak ada orang yang mentalnya gratisan, apa-apa pengennya gratis, 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 gratis. Ya, padahal sebenarnya mereka bisa untuk membangun kehidupan mereka juga. Contohnya kalau di Indonesia banyak banget orang yang mempertahankan mereka tetap miskin karena miskin itu banyak 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 fasilitasnya. Misal contoh ya, kalau Anda miskin, Anda bisa dapat kartu Jakarta Miskin. Ya, jadi kayak kalau kamu miskin, kamu dapat kartu Jakarta Miskin. Jadi kalau Jakarta Miskin, ada ya kartu Jakarta Miskin. Intinya kayak dibantu gitu ya sama pemerintah, dapat banyak subsidi dan fasilitas. Misalkan dapat apartemen, namanya apa sih? Rusun ya, dapat rusun dengan harga murah. Ya, terus kalau miskin misalkan boleh buka usaha di pinggir jalan langsung gitu ya, tinggal bawa tempat bisa buka usaha gitu ya, nggak perlu ngurus perizinan misalkan. Terus kalau miskin dapat subsidi uang kuliah, uang sekolah. Kalau miskin misalkan dapat subsidi buat uang makan ya. Jadi ketika subsidi itu ketika miskin banyak subsidinya. Jadi orang mempertahankan mereka tetap miskin. Kenapa? Karena kalau misalkan dia berhasil, kata Kak Riani, kartu Jakarta Sehat. Halo Kak Riani, wah ikutan juga ya hari ini mampir. Yes, ini kemarin baru aja barengan Kak Riani kita kontenan. Wih seru banget, suaranya luar biasa banget, teman-teman harus dengerin ya lagunya yang terbaru. Itu awesome banget ya. Jadi kayak Hilang Kendali judulnya. Coba dicek ya, Hilang Kendali by Kak Riani Sofana. Uhuy. Seru banget, kemarin langsung live dinyanyikan sama Kak Riani. Asik, seru ya. Thank you Kak Riani. Yes, jadi ada kartu Jakarta Sehat misalnya difasilitasin. Ada kartu macam-macam ya, kartu-kartunya ya yang ada ini itu. Nah, jadi ibaratnya semuanya tuh dapat fasilitas yang sangat-sangat asik. Makanya akhirnya orang mempertahankan ya supaya gratisan. Jadi
mereka mempertahankan gratisan inilah yang akhirnya bikin mereka jadi terus-terusan dalam keadaan susah ya. Jadi kayak kalau mau sukses, wah nanti kalau penghasilanku naik di atas 5 juta, aku kena pajak gitu ya. Bayar pajaknya mahal gitu ya. Jadi kayak aduh sengsara gitu. Aku juga kalau ngelihat kayak bulan ini potongan pajaknya sampai ratusan juta, aduh pusing gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah itu langsung gitu ya. Nah itu perlu dilepaskan ya. Jadi supaya kalau kita mau growth, mau jadi lebih hebat, jadi lebih dahsyat, lebih besar lagi, ya mau nggak mau lah ya, memang seperti itu. Apalagi kemarin udah diumumkan ya pajak naik 35%. Gila, kemarin aja 30% naik kayak udah banyak banget gitu ya. Dinaikin lagi 35%, makin banyak lagi pajaknya ditarikin gitu ya. Nah, tapi ya memang seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kita malah jadi kayak ngerasa, aduh nggak mau, terus jadi akhirnya mempertahankan. Nah, pertanyaan saya, Anda pengen punya pajak 35% atau pajaknya 5% aja misalnya? Coba Anda cek, ya pengen pajak Anda 5% aja. Misalkan pajak 5%, pajak 10%, atau Anda pengen pajak 35%. Ya, 35% itu pajak tertinggi di Indonesia ya, buat saat ini ya. Kayaknya sih di situ. Seingat saya masih di situ. Ya, jadi kalau misalkan Anda pajaknya udah dikenain 35%, artinya income Anda udah cukup tinggi gitu sampai dikasih 35%. Kalau Anda merasa aduh saya nggak mau punya pajak 35%, saya cukup di pajak 5% aja misalnya atau 3%. Ya, akhirnya ya pajak Anda ya jadi sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Jadi kayak ya bertahan di situ terus. Nah jadi ya nggak usah takut kalau misalkan pajak Anda mungkin meningkat gitu ya, karena ya di saat peningkatan pajak Anda juga ada peningkatan income Anda juga, seperti itu ya. Jadi seru-seruan. Kak Rami sharing katanya, wah seru suaranya Kak Riani, emang bagus banget. Apalagi kalau yang lihat ya kemarin kan kita tadi ada kayaknya masih di publish ya sama Kak Emma juga. Kak Riani habis ngetek kita di story-nya ya, suaranya luar biasa. Emang mantep banget. Kalau nonton langsung tuh merinding ya. Kayak gitu. Katanya Kak Sandy 35% ikhlas. Kak Septi juga. Ya sekarang kalau lagi ngomong ikhlas ya. Ntar rasain sendiri deh. Nah ya, jadi nggak ya bercanda. Tetap kita harus ikhlas semuanya. Jangan sampai terbeban. Ya jangan sampai setengah hati gitu ya. Be happy aja gitu loh. So, kapanpun Anda mempertahankan keadaan Anda karena segala fasilitas yang Anda dapatkan akibat Anda mempertahankan keadaan negatif Anda. Semua hal yang keharusan mempertahankannya, apapun keuntungan yang Anda dapatkan, perhatikan semua rasa, semua pemikiran, semua yang ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan, dan semua rasa yang ada, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, semua, tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Semua pemikiran, semua rasa, semua hal yang ada yang terikat dengannya, semua yang tersimpan dalam diri Anda yang tak disadari ataupun tidak disadari, yang tersembunyi ataupun terlihat nyata, yang membuat Anda mempertahankan semua permasalahan dalam kehidupan Anda. Semua rasa, semua pemikiran yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Cara melepaskan emosi OCD gimana coach? Ada banyak penyebabnya. Pak Hari nggak bisa langsung. Biasanya yang nyebabin OCD itu ada macam-macam. Ya biasa OCD seringkali ketika dilepaskan itu emosinya dekat-dekat dengan perfection. Ya jadi kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu nggak jauh dari takut berbuat kesalahan. Ya jadi OCD itu larinya dari sana. Nah itu bisa diberesin ya, dilepas-lepasin. Saya ada handle beberapa klien OCD. Ya sekarang udah happy banget ya istrinya. Istrinya yang happy karena suaminya OCD gitu ya, sengsara banget dulu gitu. Kadisa juga termasuk salah satu yang punya OCD ya. Kata Kadisa, dia cerita juga kayak kalau sedikit mencong aja kayaknya gatel gitu. Saya pribadi juga dulu OCD, mungkin nggak sampai ekstrim. Ya mungkin hitungannya mild gitu. Intinya kalau handphone saya misalkan ada baret sedikit, layarnya saya jual sama handphonenya gitu ya. Dulu kayak gitu. Jadi kalau di sini ada titiknya, misalkan ada cacatnya apa segala, langsung saya jual, ganti lagi yang baru. Jadi dulu OCD saya cukup ekstrim. Casing tuh nggak boleh sampai ada lecek dikit. Ya kalau di handphone ada baretnya apa segala macam, saya nggak mau gitu ya. Karena handphone setiap hari yang saya lihat gitu. Terus kalau dulu teman saya ada yang datang pakai handphone misalkan ininya apa casingnya jelek gitu, saya buang casingnya. Langsung saya buang, saya buka, saya buang ke tong sampah, terus saya beliin dia casing yang baru.
Ada teman saya yang pernah marah gara-gara saya buang casingnya. Jadi pokoknya kalau casingnya ada, kadang-kadang teman saya yang bisa pakai sampai kuning semua casingnya gitu ya, itu saya langsung buka, pokoknya saya langsung buang ke tong sampah. Habis itu saya pesenin yang baru di Tokopedia. Ya gitu ya. Dulu malah seneng banget kalau gaji nggak kena pajak, katanya Kak Vita. Pantesan gajinya nggak naik-naik. Iya, kalau kita takut ya kita mempertahankan. Kalau bisa nggak usah bayar pajak ya kan. Jadi akhirnya gajinya dikecil-kecilin gitu ya. Jadi jangan, kita naikin aja segede-gedenya kayak gitu. Katanya Kak Disa, capek sendiri OCD sampai puluhan tahun. Ya lepasin aja ya. Jadi jangan disimpan bebannya kayak gitu. Oke, sip semuanya. Katanya Kak Feni, Koko baik banget. Terima kasih. Evan semuanya. So, kembali lagi, jangan mempertahankan keadaan-keadaan yang negatif hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Ya, jadi kita lepaskan aja. Nah, setiap orang itu punya keuntungan pribadinya beda-beda. Ya, ini yang biasa dibilang orang agenda tersembunyi. Ya, jadi ngumpet, kita punya keuntungannya. Ada yang biasa bilang dengan istilahnya itu secondary gain, keuntungan tersembunyi ketika kita menyimpan persoalan kita. Nah, itu dilepaskan. Jadi biar bisa happy gitu ya. Katanya Kak Gustina, apa kabar ya handphone? Udah berbulan-bulan gak ganti case-nya. Waduh, gitu ya. Oke, sip. Katanya Koko jujur, Koko pelit katanya. Iya, memang saya pelit orangnya ya. Jadi seperti itu. Oke. So thank you semuanya, hopefully bisa belajar sesuatu dari hari ini sharingnya. Terima kasih semuanya udah ikut live-nya. Sampai ketemu lagi besok, kita akan bahas tentang keuangan. Ingetin saya ya, besok bahasnya tentang uang ya, keuangan. Jangan sampai nanti saya lupa lagi. Kemarin mau bahas keuangan, lupa bahasnya malah tentang bisnis. Ternyata dua hal yang berbeda. Katanya pengen punya lebih banyak uang, katanya Pak Ardina ya. Jadi yaudah, yuk kita bahas besok ya sama-sama. Terima kasih semuanya, hopefully lebih ringan lagi, lebih happy lagi, jadi makin asik ya gitu. Katanya Kak Ayu, kalau berpikir terlalu rumit jadi masalah yang numpuk ya, sama yang overthinking, silahkan nonton aja live ada banyak ya, tinggal dilepaskan. Coba Coach kasih tau YouTube-nya, karenanya katanya November udah nggak live di IG. YouTube-nya sama DOA TRTO ya, kalau nggak salah DOA garis bawah TRTO kalau nggak salah ya, coba dicek aja lah. Maaf kalau di sini saya coach konslet ya, jadi mungkin Anda nggak akan nemukan coach yang sedablek ini gitu ya. Tapi harap dimaklumi dengan segala kekurangan saya, berusaha untuk tetap seru-seruan. Mudah-mudahan besok bisa ikut live-nya. Sip, mantap. Katanya Kak Vita, adakan kelas keuangan. Ya mungkin next time kita adakan kelas keuangan aja ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi ya. Dan besok kita bahas tentang tema keuangan. See you again, bye-bye. Love you all, see you. Dah.